dalam engraver itu harus memiliki beberapa syarat. Ternyata dengan tekun, sabar, tapi yang utama kita harus memiliki jiwa mengabdi. Apa kabar? Saya Mujirun Engraver yang kurang lebih 12 menit akan bercerita tentang dunia engraver yang mulai langka. Terima kasih. Memang sebetulnya mutlak seorang engraver itu harus punya kemampuan realis. Realis itu gambar yang nyata. Tapi sebetulnya itu merupakan suatu proses. Kalau proses saya itu dulu kan dari kecil. Saya SD itu sudah berkarya. SD berkarya untuk bikin wayang. Karena zaman saya itu zaman wayang itu masih hiburan cuma wayang, ketoprak, dagelan. Maka kebetulan wayang kulit itu menginspirasi saya untuk bisa gambar wayang. Terus akhirnya SLTP saya masuk ke Sanggar. Di Yogyakarta ada Sanggar Pak Murtoyo. Itu orang yang punya kemampuan luar biasa dalam bidang seni rupa. Ya terus saya masuk seni rupa. Masuk seni rupa, kebetulan Indonesia membutuhkan regenerasi pengukir untuk uang. Saya diambil dari Yogyakarta, dari Sekolah Menengah Seni Rupa di Yogyakarta, dulu SSRI, sekarang jadi SMSR. Nah itu diambil, terus dijadikan, dibawa ke Jakarta, nggak lama ada pembelajaran, habis pembelajaran saya disekolahkan ke luar negeri untuk menangani belajar khusus untuk engrave ini, soalnya di Indonesia belum ada. Jadi kita harus keluar negeri. Kebetulan waktu itu saya alhamdulillah pernah di Swiss, di Italia, di Inggris, dan terakhir di Hongaria. Itu khusus mempelajari itu. Maka sepulang itu ya alhamdulillah kita bisa dikatakan Mujirun Engraver. Saya menggunakan Mujirun Engraver karena engraver itu sebetulnya cuma nama aja, itu profesi aja gitu Mbak. Jadi kalau orang misalnya kayak tukang kayu carpenter, kalau ini engraver ya tukang cukil, tapi cukilnya spesial ini, yang kaitannya luar biasa. Dan cukilnya gambarnya itu bukan di atas kayu atau di atas plat, dan size-nya kecil sekali, 1x1 itu. Makanya pembibitannya perlu pejabat lari mencari bibit-bibit itu. Engraver itu ialah profesi orang yang biasa melakukan pada pembuatan gambar-gambar utama pada uang, pada perangko, tapi yang kaitannya dengan cetak khusus, namanya cetak intaglio. Tapi orang bilang, kalau orang Indonesia bilang mengukir juga boleh. Kalau itu engrave itu mencukil. Kalau mencukil kayaknya bahasanya kurang ini, mengukir aja lah. Jadi di situ itu berkaitan dengan kaitannya sekuritas printing, Mbak. Itu biasanya penerapannya di situ. Dalam engraver itu saya itu ternyata selama 31 tahun saya menekuni bidang engraver, bukan belajar ya di situ ada belajar, ada istilahnya di situ untuk menjadi seorang engraver. Ternyata yang saya rasakan harus memiliki beberapa syarat. 1, kita harus sabar. 2, kita tekun, dan benar-benar kita harus ulet bagaimana menerjemah suatu model itu terhadap nanti akan diterapkan ke teknik intaglio, itu teknik yang khusus karena yang kaitannya itu untuk mengamankan uang itu sendiri. Jadi karena membuatnya itu harus dibuat di atas plat. Plat itu benar-benar itu bisa bayangkan kalau plat itu 1 mili dibelah sampai 5 garis, bahkan 1 senti bisa 50 garis. Itu kalau tidak disertai dengan ketekunan yang maksimal dan kesabaran yang benar-benar ini, wah itu saya rasakan. Dan saya itu juga ternyata
dengan hanya tekun, saya dulu diajarin oleh seorang yang lulusan dari Belanda, itu sampai saya pertama itu garis-garis itu sampai hancur-hancuran lah kasarannya. Bisa bayangin, karena nyukil itu nggak kirain nyukil kayak nyukil umum itu, ternyata di situ nyukilnya bukan di kayu atau di mana, nggak tahu, di plat. Baris harus sempurna. Bahkan saya, Mas, sabar Mas. Kalau orang seni rupa kan biasanya itu agak ini ya, pengennya bebas bikin karya yang gede, ini kecil-kecilan, jadi kecil mikron. Akhirnya saya itu sehari, pernah pisau saya itu sehari patah sampai 12 kali itu. Pisau, soalnya kita menggunakan pisau, itu dilatih sabar, tekun, udah sering-sering ibarat kuda liar itu tindakkan dulu, pelan, akhirnya ya besok 1 senti dibelah sampai 20, akhirnya dipadatkan sampai padat sekali, itu dibikin setrika. Itu penuh kesabaran. Tapi untuk mencapai suatu karya yang maksimal, ya karena saya kan bisa bercerita gini karena saya pernah berproses yang nggak sebentar saya rasa. Soalnya dalam saya itu sampai 31 tahun, itu saya belajar itu 6 tahun. 6 tahun ke-7 baru boleh ikut kompetisi. Tapi setelah dengan ini melalui kompetisi, ternyata alhamdulillah dalam tempo 7 tahun saya bisa, kemarin waktu gambar ini itu dalam tempo 7 tahun saya alhamdulillah sudah bisa ini. Itu bersaing sama senior itu yang udah 30 tahun, 16 tahun. Ternyata dengan tekun, sabar, tapi yang utama kita harus memiliki jiwa mengabdi. Nah ini kalau karya saya pertama, ini pecahan 5.000 tahun 1986. Ini karena bernilai sejarah, kenapa? Karena saya pertama bisa ikut kompetisi dan bisa di ACC sasarannya, yang ter-ACC itu. Ini karena kan nggak mudah kita berkompetisi dengan yang sudah 30 tahun, 16 tahun, dan saya sebagai junior alhamdulillah bisa mengukir, karena dengan proses yang panjang tadi saya dengan tekun, dengan ulet, dengan berinovasi, mencoba, dan setelah akhir alhamdulillah tahun 86 saya ini ter-ACC. Ini gambar besarnya kayak begini. Ini aslinya. Ini ya menurut saya jadi tonggak sejarah. Tapi ada lagi yang cerita seru lagi. Ini gambar Pak Harto Mesem itu. Waktu itu ya saya awalnya menggambarnya di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia karena mungkin takut gambar Pak Harto itu nggak mirip. Maka Bank Indonesia mengambil pengukir dari luar negeri. Tapi saya waktu itu cuma dinomorin 1, 2, 3, 4, 5. Saya bikin 2 gambar, itu tak ulang lagi 1, terus tak sempurnakan. Habis itu waktu itu dibawa ke Seknek, masih zaman Pak Murdiono. Pak Seknek terus bawa ke Pak Harto. Nah ternyata yang nomor saya yang di ACC. Maka terjadilah pecahan 5.000 dengan gambar Pak Harto Mesem itu. Ya paling tidak orang seluruh Indonesia, oh itu Pak Hartonya senyumnya pas, orang bilang. Gitu. Ya saya sebagai seorang yang grafernya merasa kebanggaan saya bisa berkarya untuk negeri ini. Soalnya kan bisa dipakai seluruh Indonesia. Ya kadang-kadang saya pun kemarin tuh di Jogja pas main, Bapak Pak Mujirun ya, lo kok tahu? Ini dari YouTube, dari Google ada. Oh ya terima kasih saya bilang. Jadi serunya ini, dan waktu itu ya ada dari kita juga ada yang buat, ternyata tetap yang dipakai gambar saya. Itu saya rasa. Terus ada lagi yang ini lagi seru lagi nih. Kalau ini kalau siapa yang memiliki uang ini, kalau bisa memperhatikan ini gambar Garodanya, ini saya cukil, bening sekali. Karena cukilan.
Terus di lingkar matanya, pecahan yang rasa Sisingamaraja ini ada 5 garis. 5 garis di lingkar sebelum titik hitam mata. Ini perlu pengalaman dan perlu hati-hati sekali dalam mencukilnya. Karena meleset sedikit itu kan mikron. Dan soalnya gambarnya 1x1. Jadi bukan gambar gede terus dikecilin, enggak. Ini saya dengan sistem kontur. Dan orang yang menggambar dengan sistem kontur itu bisa udah tingkatnya, kalau bahasa Inggris tingkat advance lah, sudah tingkat mahir kalau itu. Soalnya, dan ini nggak boleh misalnya kayak di sini ada titik 1 yang meleset aja udah jadi rusak. Makanya benar-benar, dan bahannya di atas baja. Bisa bayangin kerasnya dan benar-benar hati-hati sekali. Makanya kemarin waktu itu sampai saya lembur ini, sampai kepala saya itu panas, makanya tak taruhin anduk, tak kasih basah-basah. Ya, tapi ya ada istilahnya kepuasan. Dan ini kan ada nilai sejarah barangkali. Ya saya paling berbuat untuk negara saya itu adalah untuk berbakti ini. Saya rasa itu ini untuk saudara-saudara sekalian, ini saudara saya semuanya intinya itu.